Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasana Nafilah dengan NIM 22552110063. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara yang sudah saya lakukan untuk mata kuliah Personal Development yang diampu oleh Bapak Jack Febrian. Tujuan dilakukannya presentasi ini yaitu untuk menyampaikan hasil wawancara dan kuesioner mengenai kondisi IT dan media sosial di berbagai entitas. Metode penelitian yang saya lakukan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu wawancara. Saya melakukan wawancara langsung dengan responden. Melalui ini saya dapat memahami pengalaman mereka dan memanfaatkan teknologi dan media sosial. Yang kedua yaitu pengisian kuesioner. Saya melakukan pengisian kuesioner yang sudah saya print. Di sini ada pertanyaan terkait hasil penelitian kondisi dan pemanfaatan IT. Pertanyaannya itu bagaimana Anda menilai kondisi infrastruktur IT di entitas Anda saat ini? Sebanyak 100% responden menilai bahwa kondisi infrastruktur IT di entitas mereka saat ini sudah memadai. Selanjutnya, lalu apa saja kekurangan infrastruktur IT di entitas Anda? Sebagian besar responden, 80%, menganggap bahwa koneksi internet sebagai kekurangan utama dalam infrastruktur IT mereka. Sebanyak 20% responden menganggap sistem penyimpanan data sebagai kekurangan utama dalam penyimpanan infrastruktur mereka. Lalu, software atau aplikasi apa saja yang digunakan di entitas Anda untuk mendukung kegiatan operasional? Hanya ada 20% responden yang menggunakan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office, Google Workspace. Ada 20% responden yang menggunakan aplikasi keuangan. Lalu ada 20% responden yang menggunakan aplikasi CRM atau Customer Relationship Management. Ada 40% responden yang menggunakan aplikasi kasir. Selanjutnya, apakah entitas Anda mengembangkan aplikasi sendiri? Itu sebanyak 100% responden menyatakan ya bahwa entitas mereka mengembangkan aplikasi sendiri, perangkat lunak, atau aplikasi yang digunakan. Selanjutnya, proses bisnis apa saja di entitas Anda yang sudah terotomatisasi dengan bantuan teknologi? Sebanyak 20% responden menyatakan bahwa proses pengajian di perusahaan mereka sudah terotomatisasi. Sebanyak 20% responden menyatakan bahwa proses layanan pelanggan di perusahaan mereka sudah terotomatisasi. Sebanyak 20% responden menyatakan bahwa proses manajemen kepegawaian di perusahaan mereka sudah terotomatisasi. Sebanyak 60% responden menyatakan bahwa proses keuangan perusahaan mereka sudah terotomatisasi. Dan sebanyak 60% juga responden menyatakan bahwa proses penjualan di perusahaan mereka sudah terotomatisasi. Selanjutnya, secara umum, kendala apa saja yang sedang dihadapi di entitas Anda dalam pengembangan IT? Sebanyak 40% responden merasa khawatir tentang keamanan data dan informasi mereka. Sebanyak 20% responden menyatakan bahwa kendala mereka adalah regulasi dan kebijakan yang menghambat pengembangan IT. Sebanyak 20% responden menyatakan bahwa kendala mereka adalah kesulitan dalam mengintegrasikan sistem IT yang berbeda. Sebanyak 60% responden menyatakan bahwa kendala mereka adalah resistensi dari pengguna terhadap teknologi baru. Sebanyak 20% responden menyatakan bahwa kendala mereka adalah kurangnya dukungan dari manajemen. Dan sebanyak 20% responden juga menyatakan bahwa kendala mereka adalah
infrastruktur IT yang belum memadai. Selanjutnya, terkait hasil pengembangan IT. Menurut Anda, apa saja kebutuhan solusi IT yang paling diprioritas untuk dikembangkan di entitas Anda? Berikan peringkat 1-5 pada kebutuhan solusi berikut, di mana 1 adalah yang paling prioritas dan 5 adalah yang paling tidak prioritas. Bisa dilihat dari diagramnya. Selanjutnya, itu ada hasil penelitian pemanfaatan media sosial. Platform media sosial apa saja yang digunakan oleh entitas Anda? Sebanyak 20% responden menggunakan Facebook. Sebanyak 80 responden menggunakan Instagram. Sebanyak 20% responden menggunakan LinkedIn. Sebanyak 40% responden menggunakan TikTok. Sebanyak 80% responden menggunakan aplikasi WhatsApp Business. Selanjutnya, terkait hasil penelitian pemanfaatan media sosial. Seberapa sering rata-rata entitas Anda melakukan update konten di media sosial? Banyak 20% menyatakan bahwa mereka melakukan update konten kurang dari sekali dalam sebulan. 20% responden menyatakan bahwa mereka update setiap hari. Mereka update konten setiap hari. 20% responden menyatakan bahwa mereka mengupdate konten 3-5 kali dalam seminggu. 40% menyatakan bahwa mereka melakukan update konten 1-2 kali dalam seminggu. Apakah entitas Anda menggunakan tools khusus untuk mengelola media sosial? 100% responden menjawab tidak. Mereka tidak menggunakan tools khusus untuk mengelola media sosial mereka. Selanjutnya, itu apakah entitas Anda membutuhkan pendampingan dalam pengembangan IT? 60% responden menjawab mungkin, 20% responden menjawab iya, dan terakhir 20% responden menjawab tidak. Jika ya, bidang apa saja yang membutuhkan pendampingan, boleh memilih lebih dari satu. Sebanyak 20% responden menyatakan bahwa mereka membutuhkan pendampingan big data dan analistik. Sebanyak 40% membutuhkan keamanan informasi. Sebanyak 40% membutuhkan pendampingan dalam manajemen infrastruktur IT. Sebanyak 40% responden membutuhkan pendampingan implementasi sistem IT. Sebanyak 80% responden menyatakan bahwa mereka membutuhkan pendampingan dalam pengembangan aplikasi. Sebanyak 80% responden menyatakan bahwa mereka membutuhkan pendampingan dalam perencanaan dan strategi IT. Selanjutnya, itu apakah entitas Anda membutuhkan pendampingan dalam pemanfaatan media sosial? 60% responden menjawab mungkin, dan 40% menjawab ya. Selanjutnya, jika ya, bidang apa saja yang membutuhkan pendampingan? Boleh memilih lebih dari satu. Sebanyak 20% responden menyatakan mereka membutuhkan analisis media sosial. Sebanyak 40% responden menyatakan bahwa mereka membutuhkan pendampingan dalam iklan di media sosial. Sebanyak 40% responden membutuhkan pendampingan dalam manajemen akun media sosial. Sebanyak 80%
responden menyatakan bahwa mereka membutuhkan pendampingan dalam pembuatan konten. Sebanyak 100% responden menyatakan bahwa mereka membutuhkan pendampingan dalam strategi media sosial. Selanjutnya, jika entitas Anda membutuhkan pendampingan, jenis pendampingan apa yang lebih disukai? Sebanyak 20% responden menyatakan bahwa jenis pendampingan yang mereka sukai yaitu pendampingan full time. Sebanyak 20% menyatakan bahwa pendampingan yang mereka lebih sukai yaitu konsultasi outsourcing. Sebanyak 100% responden menyatakan bahwa mereka lebih menyukai pendampingan training dan workshop. Apa saja ekspektasi entitas Anda terhadap pendampingan yang dibutuhkan? Sebanyak 40% responden menyatakan bahwa ekspektasi entitas mereka terhadap pendampingan yang dibutuhkan yaitu transfer pengetahuan. Sebanyak 60% ekspektasi mereka yaitu peningkatan skill karyawan. Sebanyak 80% mereka berekspektasi untuk peningkatan efisiensi. Sebanyak 80% mereka berekspektasi untuk peningkatan kinerja. Selanjutnya yaitu pembahasan. Mayoritas responden menilai infrastruktur IT kurang memadai, terutama perangkat keras dan koneksi internet. Beberapa proses bisnis sudah terotomatisasi, tetapi banyak area yang belum memanfaatkan teknologi secara optimal. Pandangan tentang keamanan sistem informasi bervariasi. Ada yang merasa aman, ada yang merasa bahwa sistem informasi mereka rentan. Ada kebutuhan untuk pendampingan dalam pengembangan IT dan media sosial dengan harapan meningkatkan kinerja dan keterampilan karyawan. Ini itu peluang untuk pribadi. Melakukan interaksi dengan responden ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi saya. Kemampuan saya dalam mengelola data kualitatif dengan cara semakin terasa. Saya jadi semakin mahir dalam menarik kesimpulan, mengidentifikasi pola, dan menemukan insight yang berharga. Yang terakhir yaitu mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia bisnis, khususnya terkait penerapan teknologi. Wawasan ini tentunya sangat bermanfaat bagi saya. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial merupakan keharusan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan jangkauan pasar. Walaupun kesadaran akan hal ini sudah tinggi, namun implementasinya masih terkendala oleh beberapa faktor, keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi, dan kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi baru menjadi tantangan utama. Sarannya yaitu alokasi anggaran untuk modernisasi perangkat keras, jaringan, dan koneksi internet. Tingkatkan perlindungan data dan sistem dengan enkripsi, pelatihan keamanan. Selanjutnya yaitu latih staf internal atau rekrut tenaga ahli IT untuk meningkatkan kapasitas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.